Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Imanda Syaidatun Nufus, mahasiswa Prodi PG PAUD Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan metode pengasuhan pada anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi, jika ibu dan bapak sekalian memiliki anak laki-laki dan perempuan, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengasuh mereka dengan baik, Anda bisa menyimak materi yang saya sampaikan dengan seksama. Jenis kelamin anak-anak itu memainkan peran penting dalam pola pengasuhan mereka. Jika Anda memiliki sepasang anak putra dan putri, perlu untuk mengetahui bahwa gender itu sangat mempengaruhi bagi pola pengasuhan mereka. Ini karena anak lelaki dan perempuan berbeda dalam sikap, minat, dan pola pikir. Sebagai orang tua, juga perlu untuk memahami perbedaan tersebut, bukannya mencoba untuk menerapkan aturan yang sama guna membesarkan anak-anak itu. Jadi, bagaimana sih cara membesarkan anak sesuai jenis kelamin dan usia mereka? Nah, di sini saya sudah membagi ke dalam 7 poin. Yaitu, poin pertama adalah lihat minat mereka. Poin kedua, lihat umur. Poin ketiga, kegiatan fisik. Poin keempat, perilaku. Poin kelima, perkembangan biologis. Poin keenam, kedekatan. Poin ketujuh, yaitu poin terakhir, adalah kegemaran. Jadi, apa sih maksud dari lihat minat mereka? Jadi, Anda lihat minat dan ketertarikan masing-masing anak Anda dan berikan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Anak lelaki pada umumnya lebih tertarik pada kegiatan yang bersifat fisik, sementara anak perempuan itu biasanya menyukai kegiatan yang membutuhkan ketelatenan dan ketekunan. Seperti contoh nih ya, contoh simpelnya aja nih, seperti bermain. Anak laki-laki ini lebih memilih permainan pistol-pistolan yang bersifat mengarah ke fisik daripada bermain memasak. Nah, si anak lelaki ini tadi bermain pistol-pistolan dengan teman-temannya, berlarian ke sana kemari, dan bermain dengan senang. Sedangkan si anak perempuan ini lebih memilih untuk bermain masak atau masak-masakan yang dalam bermainnya itu harus membutuhkan ketekunan. Seperti itu contoh simpelnya. Dan untuk poin kedua yaitu umur. Nah, pola pikir anak lelaki dan anak perempuan itu berbeda. Menerapkan teknik pengasuhan yang sama untuk kedua putra dan putri adalah ide yang salah. Bila Anda menerapkan sesuatu yang bekerja pada putri berusia 6 tahun, mungkin cara yang sama tidak akan berhasil pada anak lelaki yang usianya juga 6 tahun. Hal ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda dalam sikap, minat, dan pola pikir mereka. Untuk yang ketiga yaitu kegiatan fisik. Dalam hal aktivitas fisik, anak lelaki itu memiliki minat terhadap jenis permainan dan olahraga yang berbeda pula. Anak lelaki ini umumnya lebih tertarik pada olahraga yang menguji ketangkasan, sementara anak perempuan ini ingin terlibat pada permainan yang aman. Contoh,
anak lelaki itu lebih suka olahraga seperti sepak bola, basket, lari. Sedangkan anak perempuan itu biasanya lebih suka untuk olahraga seperti bersepeda, bulu tangkis, dan senam irama. Untuk poin keempat, yaitu perkembangan biologis. Anak laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam perkembangan mental dan fisiknya. Sebagai orang tua, Anda harus mengajarkan pendidikan biologis yang tepat guna membantu anak memahami perubahan dalam tubuh mereka sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Untuk yang kelima, yaitu perilaku. Pernahkah Anda terkejut melihat bahwa sebagian besar teknik pengasuhan yang Anda lakukan berhasil pada anak perempuan, tetapi tidak pada si jagoan? Nah, hal ini karena perbedaan dalam perilaku mereka. Jangan berharap anak lelaki beraksi dengan cara yang lembut seperti putri Anda. Meski begitu, Anda juga tidak boleh melarang anak laki-laki untuk menangis atau memakai pakaian berwarna cerah. Sebaliknya, jangan paksakan anak perempuan harus selalu menurut atau melarang bermain di luar rumah. Bagaimanapun orang tua juga harus tetap bisa bersikap fleksibel, bukan? Nah, untuk poin yang keenam ini adalah kedekatan. Banyak yang mengatakan bahwa anak laki-laki ini lebih dekat dengan ibu mereka dan anak perempuan ini lebih dekat kepada ayah mereka. Nah, kondisi ini biasanya berubah saat mereka menjadi remaja. Untuk itu, Anda sebagai orang tua harus siap menerima perubahan ini dan tidak menetapnya kembali seperti waktu mereka kecil. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah kegemaran. Meskipun hal ini tidak begitu umum, kesukaan atau kegemaran mereka menjadi salah satu tantangan utama bagi orang tua yang memiliki sepasang anak lelaki dan perempuan. Penuhi kebutuhan yang sesuai dengan kesukaan mereka. Jangan paksakan mereka untuk menyukai hal yang mereka tidak sukai. Contohnya kayak Anda memilihkan baju ataupun mainan yang sama antara anak laki-laki ini dan perempuan. Itu tidak boleh ya, karena tadi yang saya bilang di depan tadi bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu juga kegemaran dan kesukaannya itu berbeda. Jadi kita juga harus tahu dan mengerti apa yang mereka gemari dan apa yang mereka suka, dan jangan memaksakan anak untuk menyukai apa yang kita belikan, seperti itu. Dengan ini saya menyampaikan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara ini, dan jika ada salah kata dalam menyampaikan materinya, saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan saya berharap bahwa apa yang saya bahas ini akan bermanfaat dan menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.